Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tercatat masih terus terjadi di berbagai wilayah. Pelakunya kebanyakan orang-orang terdekat, mulai dari pemilik panti asuhan, tetangga, hingga guru les. Mulai dari kasus pencabulan di salah satu panti asuhan di Tangerang, guru ngaji di Tangerang Selatan, kasus guru SMK 56 di Jakarta, tukang sampah di Jakarta Utara, guru les di Sleman, termasuk juga guru cabul di Gorontalo. Mengapa kasus pencabulan begitu marak? Apakah akan terus berulang dan bagaimana langkah efektif mencegahnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan, terkait kasus pencabulan guru kepada murid, bahkan kasus yang dilakukan oknum guru di pondok pesantren sering viral belakangan ini. Apa saja menurut catatan Anda, Bung Iwan, kasus-kasus yang terjadi? Apakah bukan cerita baru di dunia pendidikan di Indonesia, dan apakah kasus viral di media hanya sebagian kecil yang terberitakan dari kasus-kasus yang bisa jadi sangat banyak? Bisa jadi karena kita catatnya sedikit, di luar itu bahkan bisa lebih banyak, Bung. Ya, Bung Anggi juga pemirsa semua. Saya mencatat bahwasannya satu, memang ini eskalasi ya. Jadi ada peningkatan dari sisi jumlah kasus per tahunnya itu ya. Buktinya kita dalam hitungan minggu saja sudah ada beberapa kasus itu yang muncul ke permukaan. Jadi memang secara jumlah itu bertambah ya. Yang kedua, ini juga menjadi catatan bagi kita semua bahwa tidak ada ruang, hampir-hampir tidak ada ruang yang aman untuk anak-anak kita. Baik itu di lingkungan rumah sekalipun ya, karena beberapa kali kita juga mendapatkan berita ada anak yang menjadi korban pencabulan, pelakunya adalah yang masih ada hubungan keluarga. Ada yang pelakunya malah kakeknya, coba bayangkan ya. Ada yang bapaknya seperti itu, ada yang juga kakak kandungnya, pelakunya juga. Jadi memang hampir-hampir tidak ada ruang aman untuk anak-anak di Indonesia pada hari ini. Jadi sangat ironis dengan dulu ya slogan eh, sekolah ramah anak, kota ramah anak, pada faktanya itu tidak terwujud, bahkan semakin jauh panggang dari api. Ya. Nah, lalu yang ketiga yang juga saya catat bahwasannya kejadian ini saya ya bukannya kita berharap ya, tapi saya mengkhawatirkan ini seperti puncak gunung es, karena ini kan yang terlapor yang kemudian ditemukan ya oleh kepolisian, oleh masyarakat. Sementara kasus-kasus asusila atau pencabulan kepada anak itu banyak yang pertama tidak terungkap karena pelakunya itu bisa menutup rapat karena dia orang dekat dengan korban. Seperti misalkan di yang terbaru ya, di panti asuhan, bayangkan coba di sebuah panti asuhan, eh, pengelolanya juga beberapa gurunya itu mencabuli anak-anak di sana, kan ini karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan, itu maka tertutup rapat. Lalu yang berikutnya, kenapa saya katakan puncak gunung es? Karena ada kemungkinan korban ketika kemudian mereka lapor ya kepada keluarganya seperti itu, maka penyelesaiannya seringkali tidak ke meja hukum, tapi secara kekeluargaan, karena pelakunya masih orang dekat atau pelakunya seorang tokoh masyarakat ya yang dihormati. Jadi seringkali kemudian penyelesaiannya itu lewat jalan kekeluargaan, berdamai, ada mungkin kompensasi yang diberikan. Padahal itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa trauma dan juga kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jadi betul bahwa apa yang kita dapati sekarang ini hanya puncak gunung es. Karena tadi ada dua keadaan yang saya amati sehingga kemudian angka yang naik itu tidak besar. Padahal sekarang saya sudah besar, kalau semua dilaporkan itu bisa jadi jauh lebih besar, Bung Anggi. Dan apakah sejumlah kasus yang tercatat tadi lagi-lagi Bung Iwan tidak disikapi dengan langkah serius dan penegakan hukum yang keras? Masalah itu bisa dianggap sebagai suatu perilaku pelanggaran norma yang biasa-biasa saja, ataukah bisa akan terus berulang, Bung? Iya, jadi karena begini ya, sampai hari ini penanganan terhadap kasus pencabulan atau asusila dengan korban anak ya, itu hanya sifatnya kuratif saja. Jadi hanya kemudian penanganan secara hukum. Ini pun penanganan hukumnya pun juga seringkali ya, ini tidak tuntas. Misalnya gini ya,
ketika kemudian korban lapor segala macam, itu seringkali dimediasi. Jadi supaya kemudian berdamai, supaya kemudian juga tidak masuk ke pengadilan. Itu juga seringkali terjadi demikian ya. Terutama kalau pelakunya itu masih keluarga atau orang-orang yang berpengaruh di lingkungan situ. Nah ini ya. Nah sementara yang paling penting sebetulnya selain kuratif, yaitu harus ada preventif juga. Harusnya memang satu dari segi keluarga itu menciptakan rasa aman di lingkungannya. Kedua lingkungan. Masyarakat juga harus kemudian peka dengan keadaan seperti itu. Yang ketiga, ya harusnya memang negara hadir untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Nah, hal ini yang sekarang justru tidak terjadi. Satu, banyak keluarga yang mereka tidak waspada. Jadi, segitu banyaknya kasus ya, pencabulan di lingkungan keluarga, sekolah, di maaf ya, pondok pesantren dan segala macam. Ini tidak juga membangun kewaspadaan, kepekaan dari keluarga dan juga masyarakat. Jadi seringkali beranggapan, oh di lingkungan kami aman kok, nggak ada yang begitu. Di lingkungan kami kok orangnya semua normal, nggak punya pikiran jahat segala macam. Nah, ini menjadi kemudian celah semakin meningkatnya kejahatan asusila atau pencabulan karena tidak ada kepekaan sehingga kemudian tidak membangun sistem yang bisa melindungi anak-anak yang bisa menjadi korban. Nah, aparat juga sama. Hari ini kita sampai hari ini kan kita melihat dari satu ya dinas Kementerian Pendidikan misalnya, kan hampir nggak ada langkah yang signifikan untuk memberikan perlindungan pada anak-anak, pencegahan. Memang ada undang-undang, ada peraturan yang dibuat oleh menteri ya tentang kekerasan seksual. Tapi itu kan kemudian gimana di lapangannya? Gimana menanganinya? Ini kan juga tidak tuntas dan tidak menjangkau semua kalangan ya. Kemudian juga dari sisi sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku begitu. Kalau dalam syariat Islam, wah itu tuntas itu. Kenapa? Karena sanksi bagi para pelaku pencabulan ini, apalagi kalau ternyata kepada sesama jenis dengan korban itu anak laki-laki ya, jadi pelakunya laki-laki, korban anak laki-laki, maka dikategorikan tindakan liwat yang sanksinya ulama itu mengatakan adalah hukuman mati karena mereka sudah melakukan dosa besar. Nah, kalau sekarang ini memang banyak problem sehingga kemudian tidak bisa tuntas, malah yang kita lihat justru terjadi eskalasi, peningkatan. Harusnya pemerintah ini semakin aware, memberikan rasa aman dan nyaman bagi lingkungan, terutama bagi anak-anak. Karena memang anak-anak itu adalah kelompok masyarakat yang paling rentan, paling rawan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka mudah dibujuk, mudah diancam, bahkan juga bisa dibunuh dengan mudah oleh pelakunya yang orang dewasa. Demikian, Bung Anggi. Dan bagaimana seharusnya langkah efektif mencegah maraknya pencabulan tersebut serta solusi tuntas untuk mengatasi kekerasan seksual yang tadi juga sudah Bung Iwan sampaikan semakin marak dan semakin beragam di saat ini, Bu? Yang pertama dari lingkungan keluarga ya. Jadi keluarga harus membangun pergaulan yang sehat antar anggota keluarganya. Seperti kamar tidur dipisah antara anak laki dengan perempuan, orang tua dengan anak, juga tetap menjaga aurat ya sesuai dengan ketentuan syariat di dalam lingkungan rumah. Karena walaupun di rumah itu ada tetap batasan-batasan aurat yang tidak boleh ditampakkan, walaupun di hadapan ayah kandung, saudara kandung laki-laki, itu tetap ada yang diatur oleh syariat. Jadi tidak boleh misalkan di rumah itu anak perempuan itu atau ibu ya pakai celana pendek, kelihatan maaf ya betisnya, kemudian auratnya, pakai baju yang kemudian apa namanya legbong atau tank top seperti itu tuh tetap ada batasannya. Jadi pertama di tengah keluarga harus ada upaya untuk menciptakan lingkup pergaulan yang sehat ya. Kemudian juga antar anggota keluarga saling mengingatkan bahwa hal itu merupakan tindakan dosa besar dan kejahatan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, memang di masyarakat harus ada kemudian kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga dan melindungi. Dengan maraknya kasus seperti hari ini, harusnya kemudian masyarakat itu juga semakin aware, semakin peduli, semakin peka. Sehingga titik-titik atau jam-jam yang rawan terjadinya pencabulan itu bisa kemudian diantisipasi agar kemudian tidak ada celah untuk terjadinya kejahatan demikian. Dan yang ketiga, memang harus ada sanksi sanksi hukum yang berat, gak cukup hanya penjara. Kembalikan pada syariat Islam. Di dalam syariat Islam, tadi saya katakan ada sanksi bagi pelaku yang korbannya itu sesama ya, sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, maka si pelaku itu bisa mendapatkan sanksi hukuman mati. Dan yang tidak kalah penting, negara juga harus
memberikan perlindungan masyarakat dari konten-konten di internet ya, dari bacaan segala macam yang itu menjadi stimulan, menjadi pendorong rangsangan seksual ke tengah-tengah masyarakat. Ya, saya menduga kuat bahwa maraknya kejadian ini salah satu pemicunya itu karena maraknya konten-konten pornografi di media internet ya, apakah di media sosial dan segala macam. Termasuk dari yang mulai lawan jenis ya maupun yang sesama jenis itu gampang sekali diakses sehingga kemudian merusak pikiran sebagian orang lalu mereka mencari korban untuk dijadikan pelampiasan. Yang paling gampang siapa? Anak-anak mudah dibujuk, mudah diancam. Ini maka harus ada penyelesaian tuntas. Tapi sampai hari ini kita memang belum melihat ada kebijakan yang signifikan yang nyata untuk melindungi anak-anak kita. Begitu Bung Anggi. Kalau Bung Iwan untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini jadi tadi langkah efektif serta solusi tuntas untuk mencegah kekerasan seksual, bullying dan lain sebagainya bagi anak-anak dan juga generasi yang akan datang telah disampaikan dan tinggal dipraktekkan saja tadi kembali ke syariat Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan, mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Saya Anggi Suwanadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.